Halo, selamat malam. Benar ini dengan Mas Fauzan. Oh, iya malam Mas, benar saya Fauzan. Ini suara saya jelas gak Mas? Jelas kok. Kenalkan, nama saya Ahmad Faiz, konselor magang dari layanan sahabat jiwa yang malam ini terjadwal untuk menemani Masnya selama sekitar 30 menit ke depan. Kalau boleh tahu, apa kendala atau kecemasan utama yang membuat Mas Fauzan menghubungi kami malam ini? Saya bingung mau mulai dari mana Mas. Saya baru seminggu ini di PHK dipecat dari gudang saya kerja. Sejak itu, saya susah tidur. Tiap malam dada saya rasanya sesak, kepala saya pusing. Terus bawaannya ya pengen emosi aja. Itu Mas. Baik, kehilangan pekerjaan secara mendadak di usia muda memang bisa memicu stres yang cukup tinggi, Mas. Gejala fisik seperti susah tidur, dada sesak, itu respon-respon wajar dari tubuh. Kita sebut gejala itu psikosomatik akibat akut stres, Mas. Si apa Mas? Siko apa? Psikosomatik. Jadi, pikiran kita yang terlalu cemas, tapi dampaknya kerasa banget ke fisik. Untuk awal, Mas Fauzan bisa coba teknik grounding. Kalau cemasnya datang, coba ambil napas dalam-dalam, lalu tahan sama 3 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Fokus ke hal-hal lain di sekitar Mas dulu. Mas Ahmad, saya sudah coba napas dalam-dalam sampai dada saya rasanya capek. Tapi sesaknya nggak hilang. Gimana nggak sesek, Mas? Tiap saya napas aja di kamar ini kosan saya kelihatan cuma tumpukan mie instan yang tinggal sebungkus. Eh, iya, saya paham tekanan emosional sebagai perantau. Pasti sangat amat berat. Tapi penting untuk Mas Fauzan untuk tidak jatuh ke fase coping mechanism yang salah. Coba kita petakan dulu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira beban yang Mas rasakan minggu ini ada di nomor berapa? Kalau saya napas lagi, saya kepikiran Bapak di kampung yang kemarin telepon nanyain kabar saya. Beliau bangga banget anaknya bisa kerja di kota. Saya harus pura-pura ketawa di telepon. Bilang kalau di sini sayanya makannya enak, aman semua. Padahal sewa kosan bulan depan saja saya nggak tahu mau bayar dari mana, pakai apa. Saya nggak butuh angka 1 sampai 10 Mas. Uang saya di kantong udah tinggal 20.000. Besok pagi saya harus putusin. Uang ini mau dipakai buat beli makan siang atau buat beli kuota internet biar saya bisa mikirin laman kerja lewat HP. Saya cuma pengen tahu Mas, di buku kuliah Mas itu ada nggak teori yang bisa ngasih tahu saya gimana caranya bertahan hidup sendirian di kota tanpa ada siapa-siapa? Ada nggak Mas? Jen, sorry banget. Sorry banget. Nggak, gue yang terlalu kaku pakai bahasa formal kayak tadi. Jujur, nggak ada teori. Seingat gue nggak ada teori yang bisa nyelesain masalah lo untuk besok pagi. Dan gue nggak akan sok tahu buat nyuruh lo tetap semangat atau berpikir positif. Karena itu udah klise banget dan nggak adil buat kondisi lo yang sekarang. Lo hebat, sendirian di perantauan, nanggung beban mental biar orang tua nggak cemas di kampung. Itu pasti butuh mental yang kuat banget. Kalau malam ini lo ngerasa capek, pengen nangis, atau pengen maki-maki, lakuin aja di sini. Gue di sini bukan sebagai konselor lagi. Nggak Mas, tahu juga saya malah jadi ngelantur kayak gini kemana-mana. Mas Ahmad juga lagian cuma jalanin tugas doang kan. Lo hebat. Gue cuman bingung harus gimana lagi, Mat. Gue malu kadang-kadang kalau gue bingung harus gimana lagi, Mat. Gue malu kalau harus pulang kampung dengan tangan kosong. Gue paham. Keluarin aja semuanya. Gak apa-apa. Makasih ya, Mat, udah mau dengerin gue. Kayaknya kepala gue juga udah agak mendingan sekarang. Sama-sama. Oh ya, habis ini gue ada grup WhatsApp info lowongan kerja buat anak-anak magang dan freelance di Jakarta. Nanti gue coba kirim deh. Kita coba cari jalannya bareng-bareng ya. Aman, Mat. Makasih banyak ya. Sip, jaga kesehatan. Ya udah, gue izin matiin teleponnya ya. Makasih ya.